Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan hasil tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, ya, di sini saya sendiri bernama Desi Pertiwi dengan NIM 1903066. Nah, selanjutnya latar belakang pembuatan aplikasi ini yaitu pada saat ini seiring berkembangan zaman yang semakin maju dan pesat, teknologi sudah merambah di segala aspek kehidupan. Segala kebutuhan manusia sudah banyak yang dialihfungsikan melalui teknologi. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi sederhana ini dalam rangka ikut serta dalam era digital seperti saat ini. Dengan berkembangnya digital, segala aspek dapat dilakukan dengan mudah dan tidak terkecuali aspek ekonomi di sektor perdagangannya. Motivasi saya membuat aplikasi data masker yaitu untuk mempromosikan produk yang saya jual, yaitu masker organik. Semoga ini menjadi langkah awal saya untuk bisa berinovasi lebih baik lagi. Nah, di sini highlight pembuatan aplikasi yang saya buat yang pertama itu ada abstrak, suatu cara untuk melihat suatu sistem dalam bentuk sederhana, yaitu sebagai suatu kumpulan atau objek yang saling berinteraksi. Yang kedua itu ada kelas dan objek. Kelas merupakan konsep atau deskripsi dalam suatu sistem, dan objek yaitu instans dari sebuah kelas bentuk nyata dari kelas objek yang memiliki sifat independen. Nah, dari aplikasi yang saya buat itu, ini adalah source code dari contoh implementasi program kelas dan objek. Nah, selanjutnya itu ada inheritance, yaitu kelas yang dapat mewariskan atribut dan metode kepada subkelas serta membentuk hierarki yang penting untuk reusability. Yang keempat ada modifier, yaitu keyword yang diletakkan di depan kelas, interface, variabel atau field, atau method. Nah, ini adalah implementasi dari modifier dari kelas koneksi.java. Nah, di sini adalah public adalah salah satu dari bentuk dari modifier. Nah, ini contoh source code-nya. Selanjutnya itu adalah polymorphism. Nah, polymorphism itu yaitu kemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki bentuk yang berbeda. Polymorphism sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metode dengan nama yang sama yang dapat melalui method overloading dan method overriding. Nah, ini adalah penerapan polymorphism pada aplikasi yang saya buat. Nah, selanjutnya itu adalah inheritance. Nah, inheritance di sini yaitu kelas yang dapat mewariskan atribut dan method kepada subkelas serta membentuk hierarki dan penting untuk reusability. Nah, di sini adalah implementasi inheritance pada aplikasi yang saya buat. Ini adalah source code-nya. Nah, selanjutnya yaitu encapsulation, yaitu suatu mekanisme yang menyembunyikan proses dan data untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada exception handling, yaitu mempresentasikan sebuah kondisi error yang terjadi eksekusi program secara normal ketika terjadi sebuah exception urutan normal dan alur determinasi dan rutin penanganan exception di eksekusi. Nah, selanjutnya itu GUI, yaitu kependekan dari Graphic User Interface, yaitu pemrograman bahasa Java yang dibuat dengan aplikasi yang berbasis GUI. Nah, di sini contoh penerapan GUI pada aplikasi yang saya buat itu seperti ini. Di sini ada data masker organik sebagai namanya, terus di sini ada ID barang, terus nama barang, jenis, dan harga. Nah, di sini adalah tabel. Ketika kita sudah menginputkan datanya, maka data akan muncul pada ID barang, nama barang, jenis, dan harganya akan muncul sendiri. Nah, di sini juga ada tombol atau button yang sudah dibuat. Di sini ada tombol simpan, tombol edit, tombol hapus, dan tombol batal. Nah, terus di sini juga ada icon untuk mencari masker. Ketika datanya sudah banyak, maka kita akan lebih mudah ketika mencari data masker yang ingin kita cari. Nah, kita bisa ketikkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya
Di sini adalah tampilan ketika kita menginputkan data. Nah, di sini itu tampilan ini digunakan untuk menggunakan tombol simpan. Nah, di sini kita inputkan datanya terlebih dahulu. Contohnya itu di sini ada nama barang. Nah, untuk ID barang ini saya buatkan sudah otomatis dari sininya. Di source code-nya saya buat otomatis sehingga mempermudah mempermudah user untuk menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya di sini ada nama barang. Nah, nama barang yang saya inputkan yaitu varian coffee. Ini saya ketikkan untuk jenis variannya. Nah, di sini itu jenis maskernya. Nah, jenis masker yang ada di aplikasi ini itu ada wash off, terus peel off, scrub and mask, dan masih banyak lagi. Nah, di sini tuh ada harganya. Nah, selanjutnya ketika kita menyimpan data yang tadi kita inputkan, maka akan tampil seperti ini. Ada pesan yaitu data tersimpan. Nah, ketika kita mengklik tombol OK, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh, ada 4 contoh. Seperti itu, tampilannya akan seperti ini ketika datanya sudah disimpan. Selanjutnya, di sini saya membuat contoh untuk mengaktifkan tombol edit. Nah, di sini saya mengklik varian coffee. Dan saya ganti menjadi varian Halo Aloe. Nah, di sini juga saya ganti jenisnya menjadi peel off mask. Harganya juga saya ganti menjadi 10.000 yang tadinya 8.000. Kemudian kita klik edit. Nah, kemudian akan ada pesan data terubah. Ketika kita klik OK, maka datanya akan ganti menjadi Halo Aloe. Dan keterangan jenisnya adalah peel off mask dan harganya menjadi 10.000. Seperti itu. Nah, di sini ada fungsi tombol hapus. Nah, ketika kita akan menghapus salah satu dari data yang ada di sini, data yang ada pada tabel, maka tinggal kita klik saja variannya yang ingin kita hapus, kemudian kita klik tombol hapus, maka akan muncul message seperti ini, yaitu mengkonfirmasi apakah Anda mau menghapus atau tidak. Nah, ketika Anda klik tombol cancel, maka prosesnya akan terbatalkan dengan sendirinya. Nah, sedangkan Anda mengklik tombol OK, maka data akan terhapus. Nah, seperti ini. Message-nya data telah terhapus. Nah, ketika klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Data yang tadi kita klik itu sudah menjadi hilang, sudah tidak ada di sininya. Tidak ada di tabel. Nah, kemudian di sini tampilan ketika akan berubah atau menghapus namun tidak jadi, maka bisa klik tombol batal untuk membatalkan pengoperasian. Nah, ketika tadi kita akan mengedit atau menghapus suatu data pada tabel di sini, kita tinggal klik saja data yang ingin kita hapus. Kemudian ketika kita ragu apakah ingin menghapus atau mengeditnya, dan pilihannya tidak jadi gitu, maka kita bisa mengklik tombol batal. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, akan kembali ke normal, akan kembali ke data semula, dan ininya di nama barang, terus cari masker, dan harganya akan kosong kembali gitu. Nah, ini untuk UML class diagramnya seperti ini, seperti pada gambar. Nah, sudah sekian, terima kasih.